Ya kenapa? Recordnya berhenti kalau share screen, nggak bisa. Oh, kalau gitu bentar saya join pakai laptop dulu. Dok, kok diem sih, Dok? Bentar. Ini lagi ada problem dikit nih. Gue coba bantu share screen dari HP aja deh. Gimana? Oh, bentar. Nih, udah nih. Udah belum, Dok? Ya, Kamera lu ketutup itu. iya sengaja biarin aja.
Nah, di sini kita oke, maaf sebelumnya. Kita balik lagi ke topik awal. Kita ngebahas dakwah masing-masing dulu. Kemarin kita kebetulan udah ngebagi kelompoknya. Di sini kelompok pertama itu saya sendiri, Ridho sama Eki. Untuk tema dakwah yang sempat kita berdua bikin itu rencananya mau bikin kajian subuh berdua waktu itu. Untuk kelompok 2 itu nyusun sendal alas kaki di masjid. Nah, untuk kelompok 3 ini belum ada. Untuk kelompok 3 teman-teman itu mau bikin apa ya? Kelompok 3 itu kayaknya bersih-bersih masjid. Oke, untuk kelompok 3 mau bikin bersih-bersih masjid ya. Nah, selanjutnya itu untuk proposal, bukan, nanti aja kita bahas. Yang kedua udah. Nah, satu orang harus menjadi ketua kelompok. Untuk ketua kelompok di sini ada saran siapa gitu orang? Udah, kamu aja. Kamu kan ketua kelas juga. Yang lain bagaimana? Setuju. Oke, terima kasih. Selanjutnya udah di record oleh Salsa tadi. Diskusi dari jam 10 sampai jam 11. 47 menit lagi. Bukti diskusi yang tujuan program nih, kita ngebahas program dakwahnya dulu deh. Kita tujuan program mulai dari kelompok 2 aja dulu, kita tanya kelompok 2. Teman-teman dari kelompok 2, Naufal Fahri, Ahmad Said dan Akbar Ahmad dari Saputra ada nggak di sini? Ada, Bang. Itu untuk tujuan dakwahnya bisa dijelasin dulu nggak? Biar saya bikin notulensinya. Udah tak cantumin di dokumen kemarin, Bang. Sorry, Bang. Kemarin udah tak kirim di ini, di mana? Kirim ulang, soalnya jauh di atas. Coba kita ulang lagi. Oh, di grup udah ada, Dok. Si ini. Udah buat proposal Ya, di dia. grup itu juga, Bang. Aku soalnya lagi habis praktikum ini. Lagi di luar. Bentar lagi mau nyampe kontrakannya. Oke, Bang. Pak Fakri ya. Oke, di kelompok 2 udah ngirim tujuan mereka, analisis mereka semua udah ada di. Coba saya screen lagi bentar. Untuk kelompok 3 apa udah ngebikin atau bagaimana? Yang dibikin apa aja tadi? Yang dibikin itu coba kita ngeliat dari kelompok Naufal Ahmad Said Akbar. Tapi ini kurang satu lagi loh namanya. Atau emang nggak dimasukin apa bagaimana? Belum dimasukin, Bang. Nanti masih
Itu Cok masih belum lengkap itu. Kalau tujuannya udah. Oke. Ini di sini tuh pendahuluan dulu. Sebenarnya kalau dari yang saya lihat ya dari kelompok 2, mereka tuh ngejelasin kenapa mereka itu milih kegiatan dakwah itu yang ini. Di sini juga dijelasin tujuannya, terus hikmah yang dapat diambil, terus tujuannya juga udah. Nah ini, nah coba untuk kelompok 3, karena mungkin kelompok 3 belum bikin ya kayaknya atau bagaimana. Nah untuk referensi bisa dijadiin dari kelompok 2 ini ya. Di sini juga dijelasin tapi sebenarnya belum rapi banget sih kalau untuk proposal. Oh ini masih pakai yang dari Bu Ada ya? Iya belum dirubah aja. Banyak beberapa ada yang berubah ada yang belum. Ya ini juga belum diubah. Oke. Untuk kegiatan overall dari teman kita kelompok 2, mereka udah ngejelasin dari tujuan mereka apa. Nah sekarang tuh dakwahnya nih, dakwah tempat lokasi nih, lokasi dakwah mereka ini belum ada gitu. Itu rencananya itu dakwah di masjid yang ada di ITERA aja atau di mana? Itu saja. Bagaimana dari kelompok 2? Udah ada tempat untuk presentasi pelaksanaannya belum? Gila, Der. Baru ngeh gue pakai laptop gue. Kan saya udah bilang lo semalam ini, masa lo kamu lupa? Notifnya itu apa namanya, dimatiin aja biar nggak ini di bagian lonceng paling kanan. Oh iya ini juga mau berhenti share screen soalnya ini juga mulai nge-lag soalnya. Tahu sendiri lah konsultasi ini seperti apa. Ya udah. Oke ini untuk dari kelompok 2 itu udah bagus banget untuk lensi kita. Dari kelompok 3 bagaimana? Ada kendala di mana gitu pelaksanaannya? Kan kalau kelompok 3 tadi tuh mau bikin bersih-bersih masjid. Itu kegiatannya bagaimana ya? Ada yang bisa bantu jelasin dulu nggak? Biar saya bikin notulensinya nanti kita pas bikin PPT untuk ke ibunya gampang. Silakan langsung aja. Dari kelompok 3, kegiatan bersih-bersihnya itu misalkan nyapu, bersih-bersih masjidnya di ITERA, bisa Masjid At-Tanwir atau Masjid Baitul Ilmi yang dekat kantin Rumah Kayu. Kalau dari kelompok 3 baru nentuin itu sih. Oke, ini mungkin untuk catatan aja. Jenis kegiatan bersih-bersihnya ini dalam gimana gitu, kayak ngebersihin PL atau mukenah atau gimana. Itu coba lebih spesifikin dulu. Terus nanti usahain aja sore ini kalau misalnya teman-teman juga nggak ada kegiatan atau perkuliahan sampai sore, usahain sebelum ada asar udah kelar ya itu proposalnya, supaya nanti malam sebelum jam 7 kita udah kelarin PPT yang diminta oleh Bu Ada. Itu
Nah, sekarang kita coba, saya mau tanya dulu dari kelompok 2, ada kendala nggak dalam pembuatan kegiatan dakwah yang udah dipilih ini? Kendala di bikin proposal atau apanya gitu? Di bagian proposalnya Ridho gak bisa bikin tabel. Oke, Kita di sana ya. bikin, Gimana? kita proposal udah bikin, SWOT-nya udah, terus pokoknya udah kegiatan-kegiatannya udah, tinggal bikin ininya apa, tabel kegiatan. Itu diantara kita bertiga ini kurang paham bikin tabel. Ya udah, nanti coba habis zuhuran nanti kontak pribadi saya aja, ntar saya bantu gitu bikin tabelnya. Terus coba usahain dulu bikin RD rangkaian dari dakwah teman masing-masing. Jadi ada rundown gitu dari jam berapa ke jam berapa dan ngapain aja gitu. Misalnya tadi kayak nyusun alas kaki, itu bikin rangkaian kegiatannya. Teman-teman mulai dari jam berapa, terus nanti kegiatannya ngapain aja, dan akhirnya itu di jam berapa, dan kegiatannya itu selama apa gitu. Jadi itu mungkin untuk catatan pribadi kelompok masing-masing. Dan untuk kelompok 2 tadi juga dibilang kalau ada masalah dalam bikin tabel, itu nanti bakal saya bantu habis zuhur, insyaallah. Dan untuk kelompok 3 ada kendala di mana? Silakan dibilang aja, nggak apa-apa. Mas mau nanya, untuk kegiatannya itu kan kita satu kelompok bertiga nih. Iya, Terus kalau seumpama kita buat nyusun alas kaki di masjid itu tempatnya berbeda-beda, itu gimana ya? Boleh apa enggak? Misalnya nih orang tiga enggak cuman di satu tempat. Misalkan 2 orang di sini, 1 orang di sana. Jadi kita orang enggak ngumpul, atau kita harus ngumpul dulu bertiga, atau gimana tuh? Aku masih ya bingung tinggal situ. ditambahin aja nggak sih, tempatnya jadi ada 2, terus jamnya juga ditambahin jadi ada 2 jam. Kayak gitu. Terus ketentuan jamnya itu ada nggak? Kalau Seumpama, untuk masalah yang dibilang oleh Ahmad Said tadi, bisa untuk teman-teman ngambil 2 tempat, tapi nanti bagi waktunya aja. Di hari yang sama bisa bagi waktunya, soalnya kan dakwah dari kelompok 2 menyusun alas kaki, dan itu juga gak bakal makan waktu yang terlalu lama. Nah, untuk waktunya sendiri ini balik ke teman masing-masing aja, mau ngerjain jam berapa sampai berapa lama, itu balik ke dari kelompok masing-masing aja. maksudku ketentuan jamnya itu dari dosennya, misalkan kasih nentuin per orang berapa jam ngabisin dakwah ini gitu. Ada nggak? Atau bebas? Itu sepertinya sejauh ini nggak ada deh. Soalnya belajar dari proposal kemarin itu kan ngebagi takjil dan nggak ada ketentuan waktunya. Cuman kegiatannya ini dilaksanain dari jam berapa ke jam berapa dan selama itu ngapain aja. Cuman ada penjelasan tentang itu aja. Oke. Untuk kelompok 2, kelompok 3 bisa dijelasin dulu permasalahannya gimana. Kalau nanti bisa bakal dibantu kok. Soalnya di sini kita satu kelompok besar juga. Kendalanya masih dibuat proposal sih. Belum ada diskusi lebih lanjut juga. Ini gue mau izin masuk ya, saran aja. Kalau emang misalkan mau diskusi langsung di grup aja, jadi biar nggak ada grup-grup lain lagi. Jadi omongin aja, karena kan kita juga satu kelompok gede gitu kan. Makasih.
Ya Ki, makasih Ki. Yang dibilang Eki barusan juga ada bener ya. Jadi kita saling tahu masalah yang kita hadapin di mana. Jadi siapa tahu teman dari kelompok lain bisa ngebantu. Misalnya kayak kelompok 2 contoh aja. Susah nggak bikin kabel. Kalau dijelasin itu kan ada yang siapa tahu ada yang bisa bantu. Nah, itu nggak apa-apa, kita diskusin di grup aja, nanti saling ngebantu. Soalnya di sini kita sama-sama sibuk, kalau ngurus sibuk kan. Soalnya kita beda-beda prodi, beda-beda jadwal matkul juga. Jadi emang susah kalau kita nentuin jadwal ketemuannya itu susah banget. Jadi kayak yang Eki bilang, diskusinya itu di grup aja. Nanti pasti bakal ada yang ngerespon. Atau enggak saya sendiri yang bakal ngerespon nanti. Terus kendalanya seperti apa, problem yang dihadapin itu seperti apa, nanti kita diskusiin bareng-bareng dan kita cari jalan keluar itu bareng-bareng. Nah, untuk dari kelompok 3, saya minta itu usahain aja nanti kalau misalnya bisa pas ba'da asar udah kelar ya proposalnya supaya kita bisa bikin notulensi atau catatan mengenai apa yang kita diskusiin sampai jam 11 ini. Terus izin menambahkan juga kan yang kelompok 3 itu kan ada 5 beberapa ya. Itu kan beda-beda prodi. Terus dakwahnya itu kan tentang bersih-bersih. Itu bisa juga gini loh. Per prodi bersih-bersih di masjid mana, yang satu lagi prodi isi B, prodi isi B bersih-bersih di mana. Jadi nggak harus satu kelompok itu kumpul semua gitu. Kayak gitu boleh nggak? Kalau dari saran tadi itu boleh, cuman kurang efektif. Karena kalau misalnya kita ngebersihin satu masjid sendirian, itu jujur pasti bakalan capek juga. Jadi nanti emang bakal diskusiin lagi kapan emang kosongnya itu jam berapa, atau ya emang harus rela ngorbanin waktu juga nantinya. Mau nggak mau ya. Itu juga udah mentok-mentok soalnya. Kalau misalnya kita si A di sini, si B di sini, si C di sini, ngebersih satu masjid sendirian itu kan rada capek juga. Jadi kurang efektif jadinya. Izin masuk lagi ya buat kan kelompok 3 itu kan ada 5 orang. Nah, dari 5 orang itu nanti buat voting aja di grup. Di grup kan bisa buat voting. Voting di Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Ya 5 hari atau mungkin weekend, jangan weekend lah karena kan weekend buat liburan kalian. Itu nanti di voting. Jadi ketahuan hari kalian 5 orang itu yang kosong di hari apa aja. Jadinya nanti gampang diskusinya lebih lanjutnya. Bagaimana dari teman-teman kelompok 3? Oke, aman. Kiranya untuk kegiatannya ini minimal berapa kali dilakukan? Nah, untuk kegiatan ini berapa kali bakal kita lakuin itu sebenarnya belum dijelasin dari dosen kita sendiri, tapi nanti kayaknya bakal saya tanya deh. Kita ngelakuin kegiatan ini berapa kali, sekali, 2 kali, atau berapa gitu. Nanti saya tanyain. Oke. Kata gue mah sekali juga cukup. Untuk proposalnya ini dikumpul hari ini apa gimana sih? Oh enggak, proposal enggak harus kelar hari ini. Yang penting poin pertama itu harus ada. Poin, ntar saya sebutin dulu. Jadi teman-teman tuh sampai bak dasar ini tuh saya minta per kelompok tuh bikin tujuan dakwah teman-teman dulu, bentuk pelaksanaan dakwahnya gimana, terus lokasinya gimana. Nah, satu lagi, susunan kepanitiaan dakwah. Nah, susunan kepanitiaan dakwah di sini tuh per kelompok teman-teman masing-masing. Jadi ketuanya siapa dan nanti ke bawahnya gimana. Gak usah terlalu rinci banget sih untuk susunan kepanitiaan, yang penting ada ketuanya aja. Dan untuk poin-poin tadi tuh usahain dari teman masing-masing kelarin sebelum bak dasar deh paling lambat, biar
kita bisa kelarin tugas yang selanjutnya itu bikin PPT untuk Bu Ada. Izin kalau jam 5 aja boleh nggak? Soalnya dari jam 1 sampai jam 3 ada praktikum. Boleh, nggak apa-apa. Asal jangan terlalu mepet ke jam 7-nya aja. Masih ada 28 menit lagi sebelum kita nutup ini. Ada yang mau dibincangin lagi nggak? Oh, Udah, gitu ya. udah. Terus untuk notulensi nanti saya bagiin habis kelas aja. Kalau emang udah gak ada bahasan lagi atau bingung mau ngomong apa, dicukupin aja, Dok. Kelompok kita belum belum gimana ini. Oh, itu kan ya udah bebas saya mah. Udah. Oh ya, dari teman-teman sebelum ngakhirin aja ya, karena juga udah ngebahas semua poin-poin pentingnya juga. Untuk terakhir saya mau nanya, ada yang mau tanya lagi nggak, atau nyampein kendala teman-teman masing-masing nggak? Tapi ini harus 1 jam nggak sih diskusinya? Iya harus, soalnya di record tuh pasti 1 jam, cuman masih 25 menitan dan kita nggak tahu mau bahas apa lagi, karena di awal kita udah ngebahas dan juga udah saling tanya, jelasin masalah masing-masing. Ya udah, coba dari kelompok 1 dulu, Dok. Tolong jelaskan. Kenapa saya ngejelasin, kamu tuh yang ngejelasin. Moderator saya mah. Oke, untuk teman-teman mungkin dari kelompok 1 kurang tahu juga. Pertama saya berdua doang sama Ricky Fadilah. Kebetulan satu prodi. Di sini kita tuh rencananya tuh mau bikin kajian subuh. Di sini tuh untuk tempatnya itu kita bikin masjid yang ada di asrama At-Tanwir, karena pasti anak asrama pasti ramai di sana waktu subuh. Nah, di sana rencananya itu bakal ngisi kajian subuh. Nah, untuk kegiatan kajian subuh seperti yang teman-teman tahu lah, kajian subuh itu seperti apa. Itu rencana yang bakal saya bikin bersama Rifki Fadilah. Oke, ada kendala nggak dari kelompok 1? Kendalanya cuma satu, kamu balik dulu ke sini. Itu masalah internal, jangan dibawa-bawa. Ya udah. Kalau untuk sejauh ini dari kelompok 1, masalahnya alhamdulillah nggak terlalu ada masalah, cuman ngajuin proposalnya aja, sisa ngajuin proposal aja, dan semoga aja itu di ACC dan ya bisa ngelakuin dakwah kita masing-masing. Bukan cuma kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 juga. Semoga aja kegiatan kita di ACC terus kita bisa ngelarin ini sebelum UAS, insya Allah, semoga aja. Kalau sumpama nggak di ACC itu kita buat lagi judulnya. Iya pasti. Kalau misalnya nggak diterima, nggak ada ACC, ya mau nggak mau kita harus bikin kegiatan baru.
ada planning nggak ke depannya kalau misalkan proposal yang ini nggak di ACC? Ada sih kayak apa namanya, ngaji bersama tapi online. Ya udah kalau emang ada apa-apa bagus, jadinya nanti kalau misalkan nggak di ACC ada plannya. Ya yang kayak Eki bilang, Rifki Kiva bilang barusan, itu harus nyiapin plan B juga kalau misalnya kegiatan dakwah kita yang pertama itu nggak diterima dosen, dan mau nggak mau kita harus bakalan mikirin dakwah jenis baru. Untung dari kelompok 2 udah siapin planning cadangan. Sebenarnya saya bingung mau bahas apa lagi nih dalam 20 menit ke depan nih. Soalnya nggak ada yang mau dibahas lagi nih. Emang nanti recordnya kita kirimin juga tah? Berarti denger dong ini semua percakapan. Iya dengar, makanya tuh mau nggak mau ya harus ada yang diskusiin. Cuman yang kita diskusiin udah kelar semua. Ada lagi. Ini aja apa namanya, share screen buat laporan tuh loh. Ya sembari bikin notulensi aja. Nah tuh, ini apa namanya, kayak tujuan program, bentuk pelaksanaan dakwah, lokasi dakwah itu masing-masing per kelompok atau jadi satu? Masing-masing per kelompok. Karena beda pasti tempatnya. Jadi itu masing-masing berkelompok, yang seperti saya bilang barusan, itu minimal sebelum jam 5 usahain kelar aja. Ya udah coba dong di share screen aja dulu. Ya ini template-nya gimana, aku nggak tahu ini cara Template apa dulu nih? pengerjaan ini, tujuan program, bentuk pelaksanaan dakwah. Izin bantu jawab ya Bang, kalau emang misalkan untuk tujuan kayak gitu-gitunya itu di bagian proposalnya aja Bang langsung. Cuman kalau untuk misalkan yang sekarang mungkin nanti di bagian notulensinya nanti dicantumin juga. Cuman kalau misalkan dari abangnya sendiri langsung bikin di proposalnya aja untuk pengajuan langsung ke dosennya tuh. Oke. Untuk dari Said barusan, kan yang diminta tuh dakwah kita, tujuan, tempat, sama bentuk kegiatannya. Yang diajuin ke dosen itu dalam bentuk proposal. Cuman untuk hari ini itu saya mintanya cuman di Word biasa aja. Cuman kayak ya ketik biasa, ketik normal, nggak ada ketentuan sama sekali. Karena itu bakalan jadi referensi saya untuk membuat PPT malam ini. Soalnya kebetulan malam ini saya free. Berarti dibuatnya itu nggak harus kayak yang ada pendahuluan segala macam gitu ya? Kalau untuk yang sekarang kan kita diminta bikin PPT kan sebelum jam 7, itu cuman pengen dari teman-teman biasa aja, kayak tujuan diketik di Word aja, ketik normal, nggak ada ketentuan ukuran berapa. Soalnya itu bakalan jadi pedoman saya buat bikin PPT nanti. Oh, oke. Ayo, ada lagi nggak yang mau diskusi? Selama nih. Mending kalau nggak mau diskusi, mending perkenalan aja dulu. Ngisi waktu luang. Ya sebenarnya kenalan di awal sih. Cuman ya udahlah, saya mulai dulu. Ya udah. Perkenalkan, saya Rido Yuli Hendra. Untuk panggilan bisa dipanggil Rido aja. Prodi Teknik Sistem Energi. Sekarang semester 3.
Terima kasih. Lanjut Ki. Izin perkenalkan diri, nama saya Rifki Fadila, biasa dipanggil Kifa, dari Prodi Teknik Sistem Energi Angkatan 2022. Bisa dilanjut oleh Ahmad Sahidin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saidin Akbar dari Prodi Sendata Angkatan 2022 semester 3. Lanjut aja. Amanda, silakan Amanda. Nama aku Amanda Raisa Dianti, biasanya dipanggil Amanda, dari Prodi Sains Aktuaria Angkatan 22 semester 3. Salam kenal semua. Salam kenal. Ini gara-gara lu doang jadi ngomong semester 3 semua, biar semester 3. Maaf sih Ki, kamu ini. Ya lanjut. Ya. Salsa, coba salsa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsa Bila Arifah Suci, biasa dipanggil Salsa, dari program studi Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Salam kenal salsa. Lanjut, Fadilah Devri. Atau siapa dong yang perkenalan deh, nggak usah dipanggil-panggil gitu. Ayo Ge. Oke, aku mulai dari aku ya. Kenalin, aku Bunga Salafrista dari Prodi Sains Aktuaria Angkatan 22 semester 3. Salam kenal Bunga. Lanjut, silahkan yang lain. Ada Noval Fahri, silahkan. Ke siapa, bebas. Yosi kayaknya mau bukan. Nah, silahkan. Nama aku Yosyondari dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas Angkatan 22 semester 3. Salam kenal Yosi, lanjut. Ayo, masih ada 3 orang lagi tuh yang belum perkenalkan diri. Ini Fadila Devri, Noval Fahri. Kenapa? Perkenalan diri. Oh, izin perkenalkan diri, saya Fadila Devri Wulandari, NIM 122480069 dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas. Salam kenal. Terus siapa? Noval Fahri. Sisa Ayo, Noval Ge. Ahmad. Kenapa? Sisa Noval Ahmad dari Samudra. Iya, nggak mau perkenalan. Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Dar Samudra dari program studi Sains Data 22. Makasih. Salam kenal. Silahkan yang terakhir. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Noval Fahri dari Prodi Sains Data dengan NIM 89. Salam kenal Noval. Dokumentasi Dok. Dokumentasi dari Salsa aja, soalnya Salsa yang pakai. Dokumentasinya on cam apa enggak? On cam Ki. Oh, mau on cam, yang lainnya pada bisa on cam enggak? Oke. Yes, on cam. On cam Ge semua.
Lagi di mana tuh Ki? Riau. Mana ke Riau? Saya kan orang sini. Hati-hati ya kalau balik nanti. Saya emang nggak kemana-mana, kamunya aja yang bercanda. Tahu dia mau dikirim ke dosen. Kalau lagi itu, tapi seenggaknya saya tidak bikin lah semalam. Saya tidur. Baru tadi pagi saya mau ngerjain, tiba-tiba ada notif. Lanjut tidur saya. Tolong ya Salsa. Dihitung aja biar tahu. Itu udah pas ke screenshot orang kan? Oke, terima kasih. Masih ada 12 menit, 10 menit lagi. Ngapain? Emang maksudku kan, maksud saya kan udah semuanya ya, dari kelompok 1, 2, 3 nya udah dibahas semuanya. Kurang-kurangnya juga udah. Mungkin bisa dicukupin aja nggak sih? Enggak apa sebenarnya nggak masalah kan. Soalnya kita udah juga dapat poin-poinnya juga, udah dapat masalahnya juga. Tinggal dilanjut nanti setelah ini buat PPT-nya. Tuh, diskusiin lagi di grup. Tuh. Saya akan free ntar malam. Ya, ini udah. Ya udah. Oh, untuk sebelum saya tutup lagi kegiatan diskusi kita, masih ada yang pengen ditanyain nggak? Cukup. Kalau sekiranya cukup, terima kasih buat teman-teman dari kelompok 1, 2, 3. Mungkin terima kasih atas waktunya untuk diskusi kali ini dan ditunggu untuk bagian dakwah teman-teman per kelompok masing-masing sebelum jam 5 ya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Eki.